wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين أما بعد. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kadung Rembuk Bapak Al-Ustadz Suyatman, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Al-Ustadz Sono, Pak Kepala Desa Pak Narsi, beserta seluruh jajarannya, teman-teman di Ortong Muhammadiyah, ada pemuda mungkin Nahdlatul Aisyah, atau mungkin di MM, di PM, dan teman-teman asatid ustazat di TPA Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah dalu menika kita sami ngempal niki dalam rangka memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Mugi-mugi Allah terus maringi kita kesehatan, kenikmatan yang banyak, kerahmatan, keberkahan yang banyak dari tahun ini awal ngantos mangke insyaallah di akhir tahun kita menghadapi tahun baru lagi mangke pada tahun mendatang. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita termasuk orang yang dipilih Allah mangke dapat melampaui seluruh nasihat-nasihat, ajaran-ajaran beliau, sehingga beliau kita nanti diberi syafaat melalui beliau ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, kula nyuwun ngapunten tadi di situ di dalam terus karena agak ngantuk. Saya dari tadi pagi dari semalam sebenarnya. Tadi malam itu wonten acara teng pondok, acara santri. Kami menyambut tahun baru Islam sekaligus niku wonten pentas seni ngantos jam 12 malam. Nah kami mulai baru bisa tidur itu jam 2-an. Nah tadi pagi saya menguji mahasiswa untuk skripsinya pagi tadi. Terus Jumatan saya di Belimbing, dari Belimbing saya langsung terbang ke Pucuk gitu tadi, dari Pucuk diantar ke sini. Jadi saya agak ngantuk daripada saya ngantuk sini-sini, mending saya di situ aja tiduran sebentar. Saya pamit ke Pak Sono tadi sama Pak Suyatman. Nyuwun ngapunten nggih. Baik, kita ngomong sebentar saja tentang hikmah dari kita memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini bisa dimaknai dengan dua hal. Yang pertama tahun baru kebangkitan, dan yang kedua tahun baru ukhuwah. Tahun baru kebangkitan itu berarti memang setiap tahun baru, setiap proses hijrah niku adalah an-namdhah. Setiap proses hijrah itu adalah resurrection. Setiap proses hijrah niku kebangkitan. Karena kebangkitan maka
yang dipersiapkan menuju ke sana adalah seluruh proses kebaikan-kebaikan. Nomor kali hijrah atau tahun baru niku bisa dimaknai sebagai ukhuwah. Kenapa ukhuwah? Karena proses hijrah itu mempersatukan. Nopo yang dipersatukan sesuatu yang berbeda, yakni ketika kaum Ansor dan kaum Muhajirin bertemu, itu adalah perjumpaan perbedaan. Tapi karena yang dimunculkan pertama kali adalah ukhuwah, maka yang muncul kesantunan Islam, bahwa justru kaum Ansor yang sebagai tuan rumah menyambut dengan baik, menyambut tidak sekedar kaum Muhajirin, tapi menyambut Rasulullah Muhammad SAW, insan paling mulia, mereka sambut. Nah, meskipun kaum Ansor posisinya tidak terlalu misalnya menonjol dalam posisi-posisi politik atau publik, tapi mereka tidak pernah tidak pernah merasa rugi membantu menolong kaum Muhajirin. Karena memang tugas mereka adalah memberikan fasilitasi kepada kaum Muhajirin agar bisa membangkitkan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nah ini hari-hari ini tentang i'tisam billah, tentang ukhuwah Islamiyah ini penting untuk kita jadikan tema kemana-mana. Kenapa? Karena umat ini hari-hari ini banyak diuji perkara ukhuwah Islamiyah ini. Wonten misalnya beda politik, kemudian pindah jamaah masjid yang biasa. Atau misalnya beda nopo malih, niku sampai kemudian suka nyalah-nyalahkan orang yang misalnya beda dalam melaksanakan ritual ibadah. Yang akibatnya kemudian karena disertai sikap-sikap ta'assub, sikap-sikap yang lebih menonjolkan kelompoknya, makanya kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, hari-hari ini kita misalnya sering menjumpai ada orang suka menyalah-nyalahkan karena perbedaan fikih. Bahkan kemudian perbedaan fikih itu diseret ke akidah gitu. Padahal persoalan fikih di fikih mawon, persoalan akidah di akidah. Tidak usah dibawa-bawa kemana-mana meskipun saling berkaitan. Salah satu contoh misalpun, contoh kemarin itu soal hisab dan ru'yah. Itu kan sudah biasa, itu perbedaan fikih mawon. Meskipun soal misalnya mana yang lebih dahulu melaksanakan ibadahnya, mana yang lebih mundur, itu urusan pilihan keyakinan mawon. Tapi persoalannya kok menjadi persoalan fikih yang kemudian nggak perlu dibesar-besarkan sampai kemudian terjadi perpecahan. Ada lagi provokasi misalnya pun dari teman sebelah lain yang mengatakan Muhammadiyah itu mengikuti hisab. Hisab itu metodenya Syiah katanya. Syiah itu sesat gitu. Jadi Muhammadiyah sama dengan sesat. Nah, ini kan keblinger, kesimpulan yang tidak berdasar. Kenapa tidak berdasar? Ya memang apakah hisab itu metode yang dikembangkan Syiah? Itu karena asumsi, karena praduga mawon. Kenapa praduga? Karena hisab itu kan kaitannya kali matematika, hisab itu kali astronomi, hisab itu kali geometri, trigonometri, ilmu-ilmu kados ngoten yang memang dibutuhkan dalam ilmu falak. Kok kersaning Gusti Allah, seluruh tokoh yang terkait dengan niki adalah orang-orang Persia, orang-orang Iran. Wonten Al-Khawarizmi, wonten Ibnu Sina, wonten Al-Jabar, dan lain semacamnya nih. Nah, semuanya orang Persia, orang Iran. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang Iran niku Syiah? Lak boten. Imam Ghazali niku dari Mashhad. Mashhad niku pojokan Iran. Beliau Sunni. Bahkan kitabnya yang namanya Ihya Ulumuddin niku dipakai di pesantren-pesantren NU. Apakah tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak baca? Baca. Jadi kitab niku wonten organisasi nih, Pak. Ilmu niku wonten organisasi nih. Ilmu nggih ilmu mawon.
Yang dibutuhkan ketika kita mencari ilmu kemudian adalah bagaimana kita bersikap dengan ukhuwah Islami yang prinsipnya. Sanes karena misalnya kita punya ilmu ini, lalu kita klaim paling sunnah misalnya. Nah, emang sunnah itu gimana sih? Nah itu yang saya bilang tadi, niki orang mulai keblinger mengait-ngaitkan perkara fikih, lalu diseret-seret ke perkara akidah, kemudian dikatakan yang tidak melaksanakan sikap-sikap ibadah fikih tidak sesuai dengan temuan dia atau dalil yang dia pakai, maka menjadi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, maksud kesimpulannya, berarti yang berbeda dengan orang itu berarti masuk neraka. Loh kok enak ngapling rokok? Neraka berarti dikapling untuk orang lain, surga berarti dikapling untuk dirinya sendiri. Lah teng surga niku enakan piyambak napa wonten tetanggane, Pak? Sekece wonten tetanggane nggih. Sehingga rame gitu, guyub. Jadi nggak hanya di dunia yang guyub, di surga pun guyub karena kita mengajak banyak orang untuk ke surga. Dan caranya bukan dengan cara menyalah-nyalahkan, karena nyeternek persoalan fikih ini. Kalau niku pun nggih mboten master banget ning persoalan fikih, tapi kalau nate sinau. Kalau sinau fikih niku mulai SMP. Ngantos sak menika nggih tasik sinau. Nek bab fikih niki asline iki. Niki benten kalian dipahami beberapa kelompok yang menyeret-nyeret ke akidah niki. Namanya sunnah belum tentu wajib. Sunnah niku pokoknya yang diamalkan Rasulullah sunnah maka sama dengan wajib. Nah niku yang diseret-seret ke akidah. Harusnya mboten wonten. Nek soal fikih niku ya wonten sing wajib, wonten sing sunnah. Sunnahnya dibagi dua, wonten sing sunnah muakkadah, wonten ghairu muakkadah. Nah sebutlah misalnya ngeten, kita berbeda dengan kelompok orang lain karena dalilnya yang dipakai niku, sementara dalil yang kita pakai ini. Pertanyaannya, apakah dalil yang berbeda dengan sikap yang berbeda, kemudian kita katakan kelompok sana salah dan maka berhak masuk neraka? Lah boten angsal niku malahan. Kalau kita katakan kelompok sana masuk neraka, justru neraka untuk itu. Jadi kebenaran dalil, kebenaran istimbat hukum dari sisi fikih itu tidak serta-merta membuat orang boleh mengatakan yang satu sana salah dan kemudian bisa masuk neraka. Boten angsal ini. Niku justru kena dalil ukhuwah Islamiyah yang aula minal fikhi. Jadi ukhuwah Islamiyah itu aula, lebih utama dibandingkan persoalan-persoalan perbedaan fikih. Kalau ingin nanti Nganjuk wonten ceramah diundang ke Nganjuk, dua pertanyaan penting teng mriku. Yang pertama soal kunut, yang kedua soal mahallul qiyam. Niku pripun? Secara prinsip kalau ngatakan ya kan juga teng Gresik kemarin teng napa Cerme. Secara prinsip kalau sampaikan bahwa soal kunut kali soal mahallul qiyam Muhammadiyah sikapnya jelas. Kalau panjenengan sholat subuh berdasarkan dalil yang arjah menurut himpunan putusan tarjih memang tidak perlu kunut. Nek panjenengan mau sholawat, ya mau sholawat mawon. Niku sikap Muhammadiyah. Nopo perlu mahallul qiyam? Boten perlu mahallul qiyam. Nopo malih wonten keyakinan misalipun Kanjeng Nabi rawuh. Nah, maka sikap Muhammadiyah jelas niku. Tapi masalahnya adalah, nah ini masalahnya. Kita misalnya diundang oleh teman-teman NU, Nun Sewu ini, atau teman-teman yang biasa kunut. Kita hadir di majelisnya, kita hadir di masjidnya, bahkan kemudian nginep. Dan secara langsung kita harus sholat subuh di mriku. Subuh di mriku kita. Pilihannya wonten kalih. Panjenengan saged mboten kunut ngeten mawon medel atau kunut boleh napa mboten? Nggih boleh. Masuk neraka enggak yang kunut? Enggak masuk neraka. Masa gara-gara perbedaan itu kemudian masuk neraka? Nggih mboten. Nah justru di situ kalau kita misalnya pakai kunut dengan niat ihtiraman li sahibil bait,
menghormati sahibul bait yang mengundang kita, itu termasuk berpahala. Tapi kalau kita misalnya nanti ditanya, kenapa kamu nggak ikut kunut? Mohon maaf, menurut dalil yang saya pelajari, memang sebaiknya tidak kunut. Nah, pun betul apa yang penting sudah kita memberitahu. Nah, begitu pula tentang mahalul qiyam, panjenengan diundang sing walimah atau sing apa, kemudian wonten sokalannya. Lalu apakah perlu mahalul qiyam atau boten? Niku juga pilihan. Panjenengan boleh tidak mahalul qiyam, boleh mahalul qiyam. Ikut berdiri kemudian mengucapkan ya Nabi salam alaika itu. Apakah yang mahalul qiyam kemudian berdiri ikut ya Nabi salam alaika masuk neraka? Boten. Meskipun kalau menurut dalil yang sebelah sana, niku perbuatan yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memahami zikir, memahami ibadah itu enggak mesti seperti itu caranya. Manhajnya adalah manhaj, misalipun apa perlu dan teridentifikasi dengan jelas. Misalnya wazkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Napa bentuk zikirnya disebutkan napa ngoten? Boten. Zikir yang kata, zikir salawat, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wonten malih zikir astaghfirullahal azim, wonten malih zikir macam-macam. Yang keseluruhan zikir itu boleh dikerjakan. Maka ketika orang berzikir dengan zikir apapun, niku mesti makbul. Meskipun caranya seperti tidak pernah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Long dungo zikir niku dalam bahasa Jawa boleh. Asalkan jangan di waktu sholat. Jangan sholat Allahu Akbar. Ya Allah, nyuwun iki Allah boten asal. Kalau pas sholat dengan dungone sesuai dengan bacaan-bacaan sholat mawon. Kecuali di waktu sujud akhir jenengan saged donga, nek dungane pakai bahasa Jawa, kertek ning ati mawon. Jangan ngomong, karena ngomong nanti batal sholatnya. Meskipun dialognya kali Gusti Allah mawon, tetap batal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, niki yang penting bahwa hijrah niku bermakna kebangkitan Islam, dan yang kedua ukhuwah Islamiyah. Kalau lebih banyak menekankan tentang ukhuwah Islamiyah karena kebangkitan Islam juga perlu. Nah, tapi kebangkitan Islam ini bisa dipahami hanya dengan satu hal, kembangkan keilmuan sebaik mungkin. Maka kalau remen sangat wonten kader-kader muda yang terlibat menggerakkan aktivitas sosial pendidikan di dusun apa desa nih? Desa nggih. Desa Kadung Rembuk. Nah, niki sangat saya kenal beberapa di antaranya. Nah, itu sangat untuk mengembangkan terus proses kaderisasi sehingga kemudian kaderisasi ini menjadi gerakan yang masif dan menghasilkan generasi-generasi Rabbani. Nopo generasi Rabbani niku terus surah Al-Imran Gusti Allah dawuh ayat 79, maka lil basyarin ayyutiyahumul al-kitab wal hukma wal nubuwata kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Terus kita niku sebagai generasi muda muslim untuk bangkit adalah kembalilah ke Quran. Kembali ke Quran, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Wonten hadits saya sangat, barang siapa merasa belum selesai belajar Al-Quran dan kemudian dicabut nyawanya oleh Allah SWT, maka kemudian di waktu wafatnya, di kuburannya Allah akan mengutus 2 orang malaikat. Napa tugasnya malaikat ini? Akan belajar bersama dengan si mayit. Dikisahkan ning syarah riwayat iki, niku biasanya pengantar orang yang ning kubur kan sudah pergi, baik dari keluarganya sampun pergi, maka malaikat Munkar Nakir bisa datang. Niki malaikat Munkar Nakir niku kaget, ini kok kuburan bercahaya betul, ada apa ini? Pas didekati oleh malaikat Munkar Nakir, oh ternyata ada 2 malaikat bersama mayit niku sinau Quran.
ning kuburannya. Dan itu akan terjadi sampai dia dibangkitkan. Maka jangan pernah merasa selesai belajar Quran. Dan kebangkitan Islam ditentukan dengan kita terus dekat dengan Quran, belajar Quran, mendalami Al-Quran, bersama Al-Quran, membacanya, mengimaninya terus-menerus, sampai kemudian Al-Quran itu menjadi hidayah untuk kita dalam keseharian kita. Nah, ini sebenarnya yang menjadi citra, menjadi karakter, menjadi model dari kebangkitan Islam. Kebangkitan ilmu dengan kebangkitan kita semakin dekat dengan Quran. Paling terakhir, kalau ingin menyampaikan sikap setengah jam mawon gitu. Paling terakhir kalau menyampaikan satu cerita bahwa dalam proses bergerak kita itu wonten yang disebut dengan 3 senjata kaum mukmin. Senjata kaum mukmin wonten 3, silahul mukmini salatun. Yang pertama adalah as-salatu was-sabru wa du'a. Jadi napa niku? Salat, sabar dan doa. Kita harus terus salat, bergerak dan bersabar dalam proses bergerak niku supaya benar-benar nanti ada harapan yang optimis, dan itulah pilar dari kebangkitan Islam akan terus-menerus terjadi. Nah, disinilah maka kemudian ceritanya menjadi penting. Kenapa? Karena dalam proses kita melaksanakan itu harus kita percaya sama takdirnya Allah. Dan takdir Allah itu terjadi karena kehendak Allah mawon. Termasuk seperti cerita ini yang terakhir ini. Jadi dulu ini cerita nyata di Turki. Wonten seseorang pergi ke sebuah kampung. Di kampung itu sebenarnya dia ingin ketemu temannya. Tapi di tengah jalan niku wonten orang yang wafat dan kemudian dipanggil, dan dia merasa oh ini umat Islam, maka saya juga berkewajiban untuk mengantarnya sampai ke kuburan. Nah, di kuburan di Turki niku biasanya getosan. Namun sing getosan kuburannya dulu. Maka yang di kuburan itu digali, kemudian tulangnya dibuang, bukan dibuang, dibungkus kafannya malah diikat kemudian ditaruh di sampingnya. Niku ternyata tengkoraknya masih dan giginya juga masih. Maka ketika proses pemindahan setelah digali, orang yang tadi niatnya datang untuk nopo niku ketemu temennya dan dia ke situ dulu, dia mendapati di situ ada tengkorak niku dan giginya, kemudian wonten kacang nyelip ning giginya. Kalau habis makan kacang, wonten kacang nyelip ning giginya. Nah, kemudian orang ini datang mengambil kacang itu dan dia langsung memakannya, kutus. Dan kacang itu masih, katanya masih enak dimakan, kata orang ini. Padahal itu kacang sudah lama sekali, terbukti tulang belulangnya sudah hancur. Nah, setelah makan itu ada orang tua yang nggak dinyana mendekatinya. Kisana bulan, kamu kesini itu sebenarnya apa tujuannya? Kamu tahu tujuanmu kesini itu apa? Oh, saya mau ketemu teman saya. Bukan, tujuanmu bukan itu. Tujuanmu menyelamatkan si mayat itu. Kenapa menyelamatkan si mayat itu? Mayat itu pernah makan kacang, dan kacang itu sebenarnya bukan haknya, tapi hak orang lain. Hak dari keluargamu aslinya. Jadi kamu datang ke kampung itu untuk mengambil hak keluargamu yang sempat diambil oleh mayat itu, dan kamu membebaskan mayat itu dari siksa neraka, siksa kuburan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini betapa kita niku dalam proses menuju takdir Allah niku harus benar-benar hati-hati tadi, yakni as-shalah, as-sabru, ad-du'a. Kita bergerak, tapi bergeraknya yang benar. Kita sabar, sabarnya juga benar. Kita optimis, optimisnya juga benar. Sehingga kemudian yang mriku kita mendapatkan syafaat dari Allah, ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah, dan kita kemudian terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi memang kalau bukan haknya niku pasti gak akan masuk ke kita, Pak. Nah, boten itu jadi penyakit. Maka jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Nah, seperti kasus barusan, alhamdulillah Pak terbebaskan karena ahli warisnya datang untuk mengambil kacang itu, dan kemudian dikeledus kacangnya sama si ahli waris. Mungkin banyak manfaatnya. Kuncinya adalah hijrah
kebangkitan nopo namine memperingati tahun baru Islam itu adalah dua. Kita harus bangkit dengan ilmu dan kembali ke Quran, dan kita harus membangun, menjalin ukhuwah Islamiyah dengan siapapun. Nah, karena kita ketika melakukan ukhuwah Islamiyah, maka insya Allah akan semakin baik. Dan Muhammadiyah itu pelopor untuk ukhuwah Islamiyah itu. Mekaten mawon, mugi-mugi banyak manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, terutama atas sikap dan juga perkataan yang mungkin menyinggung perasaan panjenengan semua. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.